akan terjadi perubahan peradaban besar-besaran di seluruh dunia. Semua pola kehidupan tidak lagi sama seperti sekarang. Gejala ini sudah berlangsung sejak tahun 2013. Disrupsi teknologi melanda seluruh dunia. Blockchain 2.0 sudah tercipta, dan ini tidak bisa dihentikan. Lalu, apa yang akan terjadi? Civilization change atau perubahan peradaban. Disrupsi teknologi melanda di semua sektor, pertanian, ekonomi dan keuangan, bisnis, pendidikan, transportasi, dan sektor lainnya akan bergeser menggunakan Artificial Intelligence atau AI, teknologi blockchain, dan robotic protocol system sebagai pemroses data digital di semua industri. Teknologi akan menggantikan 70% peran manusia, dan robotic protocol system dalam platform digital akan mendominasi secara vortex. Kurang dari 52% pekerjaan manusia digantikan robotic validator protocol system, dan kurang dari 18% pekerjaan manusia digantikan robot fisik. Apa akibatnya? Banyak profesi pekerjaan akan lenyap. Teller bank, kasir, dosen, travel agent, agen asuransi, telemarketing, pustakawan, tukang parkir, debt collector, dan lain-lain. Banyak bisnis tradisional akan mati. Kebijakan dan sistematika perpajakan akan berubah drastis. Bank atau institusi keuangan global akan mendeformasi berbagai layanan dan lain-lain. Apa yang akan terjadi di Indonesia? Akan ada banyak platform terdesentralisasi tumbuh di semua sektor. Akan ada lebih dari 100 juta penduduk Indonesia tidak menggunakan rekening bank untuk transaksi bisnis. Platform digital currency dan cryptocurrency akan mendominasi berbagai layanan transaksi. Akan ada lebih dari 65 juta UMKM masuk ke industri keuangan terdesentralisasi melalui jaringan blockchain. Akan lahir banyak bidang pekerjaan dan bisnis berbasis teknologi. Mengapa demikian? Karena semua orang ingin bertransaksi cepat, murah, dan aman, hidup tanpa dibebani pajak dan hutang, mengelola keuangan di tangan kita sendiri. My friend Wawan from Indonesia, Jakarta. Yes. Adalah market, betul. Kemudian yang kedua, kenapa arbitrase? Kenapa arbitrase? Karena kalau tuan-tuan itu platform yang spot, resikonya floating, betul tidak? Bapak Presiden mengatakan bahwa saat ini kita di zaman revolusi industri 4.0. Zaman revolusi industri 4.0 ini ada 3 teknologi yang menggerakkan revolusi industri 4.0. Teknologi apa aja? Yang pertama adalah blockchain atau aset kripto. Yang kedua adalah big data. Ya. Yang ketiga adalah IoT. 3 teknologi inilah yang kemudian menjadi penggerak banyak perkembangan teknologi yang ada sekarang. Anak-anak teknologinya itu kan banyak. Seperti kalau kita bicara blockchain, anaknya mungkin seperti NFT, DLV, Metaverse, dan lain sebagainya. Jadi kita bicara kalau zaman sekarang, kalau kita contohnya di bank. Bank itu kan sebenarnya lembaga layanan keuangan yang tersentralisasi kan. Kalau kita bicara mengenai pegadaian, lembaga layanan keuangan untuk pinjam, ada jaminan pinjam meminjam, tapi dia tersentralisasi. Nah, kalau kita bicara mengenai Devi, itu seperti membuat sebuah software, yang software itu berjalan di atas blockchain, tapi digunakan untuk membentuk layanan keuangan. Makanya istilahnya decentralized finance. Contoh decentralized finance itu apa? Contohnya adalah Devi untuk pinjam meminjam dengan menggunakan kripto. Contohnya adalah membuat bank kripto. Contohnya adalah dengan membuat layanan peer-to-peer menggunakan kripto. Tapi semua ini berbasiskan blockchain. Bedanya apa? Kalau berbasiskan blockchain, itu tidak ada adminnya, Bang. Jadi secara otomatis pinjam meminjamnya berjalan secara otomatis. Blockchain yang menentukan apakah orang ini layak atau tidak layak. Yang kedua,
mengenai fee-nya juga otomatis. Fee-nya bukan lagi ditentukan oleh si admin atau yang punya perusahaan, tapi fee-nya ditentukan oleh pengguna, oleh user-usernya sendiri, itu oleh orang-orang yang mempunyai governance token-nya. Jadi ini benar-benar sistemnya decentralized. Ya, ada perusahaan yang bisa benar-benar mengontrol perusahaannya ini, dia maunya ini kesini loh, dia maunya fee-nya gini, itu nggak bisa. Beberapa DeFi bahkan sudah memiliki aset under manajemennya 500 juta US dollar atau bahkan lebih gitu Pak. Dan cukup besar. Nah, DeFi inilah yang kemudian mungkin bersentuhan dengan lembaga keuangan.